Terus Kokoe reaksi ini tuh gak seperti yang tak ekspektasikan gitu loh. Reaksi ini tuh gini, tiba-tiba ini tangan ini langsung nampar gitu. Kamu ngomong gitu. Halo semuanya, temen ngobrol yuk kita kali ini adalah kakak beradik. Dan aku udah kenal sama kakaknya lumayan lama, karena dia sebelumnya juga anak ICARE-ku. Terus akhirnya multiplikasi jadi leader juga. Dan sekarang dia juga punya adik yang aktif banget di FJF College. Wow, Gitu. nah kan seru banget ya Hen. Ini kayak tamu pertama kita yang brothers. Betul. Nah mereka tuh kelihatannya tuh dekat banget. Nah jadi kita tuh mau tahu ceritanya gimana sih kok bisa jadi sedekat ini. By the way namanya Ian sama Erwin. Welcome you guys. Oke. Jadi kita mau tahu nih cerita kalian. Kita nih lihat mereka tuh dekat banget loh sekarang ini. Aku mau tahu dong, kita mau tahu gimana nih dulunya. Kok muka Erwin kenapa nih begitu? Ada histori apa nih? Iya, silakan. How you guys grow up? Apakah Erwin adalah adik yang didamba-dambakan oleh Ian? Apakah Koko inilah Koko? Idaman semua orang gitu. Silakan. Kalau aku ya, enggak sih. Dulu kayak apa namanya, Koko ini aku lihat Koko itu kayak, ya apa ya, kayak mungkin kayak pangeran gitu loh, paham gak sih maksudnya? Beneran iya kayak jadi kayak papa ini rajanya, mama ini ratunya, Koko pangerannya, aku ini budaknya. Gitu kalau di rumah itu gitu. Beneran itu apa kayak apa namanya tuh? Kasta. Ya, kasta ya. Ya, aku paling rendah, paling bawah. Ya. Kenapa? Ya kayak yang lainnya adik ya. Kalau yang adik mungkin tahu ya. Rasanya jadi adik. Aku adik kok. Ini adik. Ya gitu kayak disuruh-suruh segala macam gitu sih, kebanyakan gitu. Cuma nggak sampai situ kayak Koko kalau aku bilang ya cukup, menurutku ya waktu kecil tuh menurutku cukup jahat buat aku. Gak tahu kalau Koko gitu. Kenapa dia jahat? Kamu dijahatin? Jahatnya ngapain maksudnya? Contoh yang kamu ingat. Kayak apa ya? Kayak aku itu kayak merasa terbuli gitu loh. Jadi kalau di sekolah itu kayak aku nggak bully ya. Cuma kayak aku kayak di sekolah itu ya fun segala macam sama temanku, sama apa geng-gengku gitu kan. Geng-gengan. Cuma kalau di rumah ini jadinya kayak tegang gitu loh. Kalau tiap ketemu Koko itu kayak wah Koko nih kok takut gitu loh. Ya gitu sih, kalau kebanyakan tuh gitu. Kayak ya ada satu momen di mana kayak aku lihat, ini tak inget sampai sekarang, kayak dulu itu aku lihat sama kakak-kakak yang lain tuh kayak Koko ini kok asik gitu kan, kayak diajak main, kayak ya biasalah kayak anak puber gitu kan, biasanya kayak Mbak Koko sama yang lebih kecil kayak diajari kan nggak bener kan, biasanya kok meso segala macam gitu kan ya gitulah. Nah aku lihat itu kayak asik gitu loh. Wah asik nih Kak Kokoku, bisa nggak ya tak ajak gitu. Terus aku cerita aku cerita Eko ini loh kok ya apa ya orang iki kok terus Kokoe reaksi ini tuh nggak seperti yang tak ekspektasikan gitu loh. Reaksi ini tuh gini, tiba-tiba ini tangan ini langsung nampar gitu. Kamu ngomong gitu. Matanya ngomong gitu. Bayangkan aku masih SD, dia udah SMA, wis gede kan maksudnya. Aku langsung keluar kamar, aku nggak tahu ini. Aku keluar ke kebun. Aku ngomong gini, aku kok nangis gitu. Mama aku kebetulan nyuci, cuma nggak denger.
gitu sih. Kayak sampai sekarang pun tuh jujur ada takutnya sama kuku meskipun udah baik. Kayak misal mandi atau tidur segala macam atau dibanguni, kayak alam bawah sadarnya itu loh. Kayak ini kayak sosok yang menakutkan. Aku tuh bangunin J itu kayak cuma kayak Bin, kayak bener-bener halus gitu loh. Dia tuh biasa orang kalau dibangun halus kayak hah gitu kan. Enggak. kayak ada orang mau bunuh Saking gitu. takutnya gitu ya. Oh gitu. Itu mengerti Koko. Biasanya gini. Ini kamarku. Ini pintuku. Dia itu berdiri di situ. Udah, kan ada lampu kan dari luar kan. Aku lihat bayangannya tok. Udah aku bangun. Lately, bukan dulu lately. Akhir-akhir ini lu tidur kok bangun ini kan kayak cuma gitu. Lu kok Ya itu Gitu. ya. Masih trauma sampai sekarang Iya. sepertinya ya. Terus ada lagi sing kapanan Koko nyuruh Erin mandi waktu malam-malam. Karena aku nggak capek ya biasa lah Erin ngerti tuh. Ya, cranky. Ya gitu kan. Dia bilang gini, mandi. Mandi kamu. Tahu nggak aku ngapain tuh? Dia kan mandi. Terus aku dia mari mandi. Aku itu tidur di lantai. Saking capek maksudnya dia bilang mandi. Aku berdiri, mandi. Pas jadi kayak robot gitu ya. Aku ngantuk kan aku kok Itu apa ya? Mandi. Langsung. mandi. Terhipnotis. Mau gak mau mandi. Wes kok dia itu nek gini kan ceria gitu kan. Baik hati ya. Hati gitu kan ya, senyum gitu kan. Nek di rumah beda. Auranya beda gitu ya. Ceria. Ada cerita tuh, tapi Tetap. momen-momen. Cuma kan kayak ada momen-momennya kayak di mana kok yang menakutkan tuh ayah ditunjukkan ke aku gitu. Selama ini itu loh. Gitu sih. Aduh, tapi seru banget sih lihat gini aja baru satu pertanyaan loh. Iya. Panjang ya. Tapi bisa lihat Chemistry-nya dapet banget kayak ya. dinamika dari brothers ini kayak sesuatu banget. Kalau dari Ian nih gimana? Kenapa si Erwin bisa bilang kamu jahat coba? Ya kalau aku sih aku nyadar sih, maksudnya dari kecil jahat apa sebenarnya itu ya aku nyadar karena memang ya aku sama Erwin kan jaraknya jauh ya 6 tahun gitu kan. Jadi sebelum dia ada aku tuh dididik sama papa sama mama itu nggak pernah punya anak, aku anak pertama gitu kan. Kayak nggak gimana ya, kayak nggak tahu gimana caranya mendidik anak pada waktu itu. Meskipun ya I know mereka tuh udah berusaha. Kalau aku lihat sekarang mereka tuh punya banyak buku tentang parenting karena apalagi papa itu suka baca dan ini dan itu gitu kan. Tapi kan realitanya agak berbeda ya buku zaman dulu sama sekarang. Kalau di mana sekarang itu aplikasinya banyak gitu kan. Jadi kok dulu tuh ya gitu mereka tuh kayak semacam Manja. eksperimen sama aku gitu loh. Kayak kadang aku diperlakukan gini baik gitu kan. Kadang diperlakukan dengan jahat gitu kan. Dan ya nggak sering juga ya dipukul ya segala macam kayak gitu kan. Didikan Zaman dulu gitu, betul. bener. Dan aku nggak ketika Erwin ada gitu kan, aku nggak melihat itu gitu loh. Oh maksudnya Ya dia perlakuan parents itu beda, gitu. beda gitu kan. Terus sempet aku tuh tanya sama parents itu kan kayak, "Pa, Ma, kenapa kok Erwin ini nggak dipukul? Kalau aku kok dipukul gitu kan?" Terus jawabannya itu sangat lumayan mengecewakan pada waktu itu karena aku kan masih SMA mungkin exactly pada waktu itu. Jawabannya itu iya, soalnya adik kamu tuh hatinya lembut gitu kan. Lah terus hatiku apa gak lembut gitu kan, maksudnya kayak emang aku bisa dikasarin, emang aku bisa dipukulin kayak nggak masuk gitu loh. Nah itu membuat aku kayak mungkin secara nggak sadar juga kayak ya mungkin karena dari kecil juga udah dipukul dan di ini dan itu kan jadinya ke bawah gitu loh. Kalau misalnya Erwin ada salah atau apa dan ini dan itu ya udah, terutama tentang yang pip itu tadi itu kayak in our family tuh sangat no gitu loh untuk bilang kayak gitu kan. Jadi kayak aku mikirnya dia udah SD aja kayak gitu kan. Kok bisa terpikirkan ide gitu ya. Apalagi ntar pada waktu SMP, SMA kan karena jaraknya udah jauh, dia SD aku udah SMA kayak kalau dia SMA kayak gimana nih kalau temennya kayak gini. Makanya kayak pada waktu itu I want to teach him a lesson tapi nggak tahu
caranya gimana, dan yang cara yang aku tahu satu-satunya adalah kayak yang bener-bener juga gitu, kayak, gampar dia. kayak bener-bener, lu punya mulut yang bener kayak gitu. Ya gitu sih, dan kayak benernya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi makin menjadi. yang pada saat itu ya aku Nggak sendiri ngerti nggak juga. ngerti Kalau- gitu kan. Maksudnya kalau di family ya aku kayak ya wis kayak Baik-baik, alim-alim gitu. enggak sih kalau di family itu kan lebih kok alright. Nah gitu kan. Oh lebih takut lah ya, lebih basic. Ya itu ya dibel papa bener ya. Iya, di family itu lebih Hormat bener-bener. strict gitu kan. Ya kayak apa namanya ya kayak Yang lucu tuh yang for baseline ya in our family. Kalau parents itu biasanya kan di keluaran kalau ngomong tuh kan ya casual gitu kan between parents. Kalau papa sama mama tuh enggak. Papa sama mama itu kok ngomong pakai saya. Jadi kayak Formal. ya formal banget. Jadi kayak mah saya mau berangkat dulu ya ke kantor kayak gitu. Mah saya gini, mah saya gitu, atau pak mama juga mah saya gini, saya gitu, kayak bener-bener dalam bahasa ini bener-bener diatur gitu loh. Jadi imagine pada waktu itu yang aku sendiri pun nggak pernah pip 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 gitu kan, tiba-tiba dia datang Ngajakin aja. terus kayak oi ya kayak gitu. Oh. Ya kayak gitu sih. Dan untuk part yang lain misalnya kayak marah dan ini dan itu lebih ke kayak ya mungkin aku mencoba jadi koko yang baik buat dia gitu kan, kayak aku selalu bilang sama Erwin kayak kamu tuh Adrian 2.0 sering bilang kayak gitu kan. But in reality Adrian juga Adrian gitu kan, beda gitu loh, nggak sama. Cuma pada waktu itu aku mikirnya kayak gimana caranya ini tuh nggak mengalami yang apa yang tak alami yang nggak enak gitu loh, kayak I just want his life to be better than mine gitu loh. Tapi ternyata ya ada part dimana aku juga kayak nggak ngerti dari dan itu ya kelolosan gitu. Itu sih yang terjadi. Maksudnya background kenapa dulu aku kayak gitu, karena ya itu tadi belajar lihat dari parents juga kayak gitu. Terus berarti kalau dari cerita kalian ini kan berarti kalian kan udah umurnya jauh, terus habis itu udah relationship-nya udah agak gak oke kayak gini. Akhirnya di titik mana yang kalian merasa kayak oke, kita ini udah bener-bener saling jauh-jauhan, gak apa-apa nih, I'm fine untuk jauh gitu. Kayak lu gue gitu Iya anggapannya gitu. ya. Titik-titik itu ada nggak? aku ada waktu SMA. Kamu yang SMA ya? Waktu SMA pertama itu koko apalagi kuliah tuh. Jarang pulang juga kan, maksudnya kak ya wis lu pulang, lu gak pulang ya wis gitu. Aku kak bodo amat gitu loh kak ya. Kak kangen gak segala macem nih kak, lu mau pulang ya wis, lu pergi lagi ya wis gitu kak. Segitu bodo amati gitu loh. Gitu sih. Wow, jadi pada saat itu bener-bener gak ada kontak sama sekali. Maksudnya Enggak, lu yang nggak mau. Dia kak, aku mikir apa sih gitu kak, ngapain? loh kalau misalnya Ian pulang ketemu keluarga, makan keluarga gitu, Ya, Berarti cuma sekedar makan, sekedar apa ya udah baik gitu ya. gitu. Biasanya koko pun ya tidur makan malam. Anak kuliah kan biasanya Lelah. apalagi Arsitek gitu ya, ya. banyak lembur ya kan. Cuma akhir-akhir ini ya udah sering makan bareng. Gitu. Pada saat itu enggak. Lah Ian berasanya gimana pada saat itu? Aku nggak pernah ada di titik dimana kayak aku bodo amat sama adik ini, karena memang ya yang sakit hati kan dia. Bener maksudnya Walaupun tuh nggak ada selalu apa-apa. baik gitu ya. Walaupun dia maksudnya. menyebabkan dia secara nggak Iya, langsung. cuma Tapi Iya. aku nggak ada maksud untuk aku tuh kayak gitu gitu kan. Iya, make sense. Setiap apa ya, dia kapan pun kadang aku juga tanya dia gimana atau kayak ya tanya kabar apa semuanya. Terus kadang dia ya yang poin dia males itu juga aku kerasa kan, kayak kok susah ya nge-reach out-nya gitu kan. Sampai jadinya cuma tanya mama aja kayak Erwin gimana kayak gitu kan, atau tanya papa kayak Erwin ini apa gitu ya udah kayak ya gitu sih, kayak aku nggak ada perasaan kayak udah nggak mau nggak saudara-saudara lagi, kayak ya, memang dari awal kayak ya udah sayang aja, maksudnya ya adikku gitu kan. Memang mungkin bentuknya agak salah pada waktu itu. Jadi niatanmu benernya selalu baik gitu ya, Hen? Lucu ya. cuma Maksudnya caranya yang Iya. cara salah aja itu intensinya tetap nggak nyampe nih ya. dan ternyata. malah menyakiti si sang adik. Cie. Nah tapi kalian akhirnya menyadarin bahwa oke, this is nggak healthy. Itu pertama kali siapa dulu yang menyadari kayak oke ini nggak healthy terus mau perbaikin? Aku Oke, jalannya gimana nih awalnya, gara-gara apa?
ya simply merasa kayak kok aku nih nggak pernah ngobrol sama adikku ya, kok aku tuh merasa kayak ya ini feeling yang aku dapat dari ke papa pada waktu itu, kayak ketika aku ngomong nggak didengerin apa gitu kan. Terus habis itu aku juga merasa kayak kok sama Erwin aku tuh jadi kayak papaku ke aku kayak gitu loh. Jadi ya kayak oke, I need to work on this gitu kan. Tapi ya selama dia menutup kan, kayak udah sakit hati, udah aku juga nggak ngerti kenapa, karena apa ya, banyak numpuk lama bertahun-tahun nggak pernah kebahas juga, nggak pernah ngobrol juga, ya susah gitu kan buat ngajak ngomong lagi gitu kan. Tapi ya I don't know sih, maksudnya mulainya itu kapan, titik baliknya gitu ya mungkin. Titik baliknya itu nggak seberapa tahun sih, mesti Kamu ya, terus mencoba gitu tah? Yan. Mencoba udah nggak bisa kan ya, udah ditutup. Semakin mencoba semakin jauh. Makin males berarti ya Win Makin ya? males, Jadi kayak ya I just pray gitu loh. Pada waktu itu kayak memang pada waktu itu aku kayak lagi deket-deketnya sama Tuhan, dan juga mungkin itu Tuhan juga ngingetin dong kayak lo tuh punya relationship sama adikku, harus dibenerin lo kayak gitu kan. Jadi kayak ya itu mulai doain Erwin gitu kan. Ya doain Erwin itu even ketika dia tidur, ya aku masuk kamarnya, aku doain kayak gitu doang gitu kan. Ya ada momen dimana dia kayak bangun gitu kan, kayak aku juga kayak ngesok gitu ya kan, ngesok wih koko lu lo doain dulu lo kalau lu tidur gitu. ngefik Awkward gak sih tuh Win pas lu bangun kayak Aku nggak tahu. oh udah tahu Dia nggak tahu. Berarti lu bangun ngelindur ngelindur dia. oke untung. Tapi pada waktu itu I feel good gitu. I feel good karena kayak ini lo koko lo udah berubah kayak gitu kan. Tapi ya starting dari sana I just mulai ya ngobrol. Aku mulai ngajak ngobrol itu bukan yang kayak ngobrol deep atau gimana, kayak pada waktu itu aku juga longing buat ngobrol deep sama dia gitu kan. Tapi ya udah pelan-pelan aja ngobrol yang kayak hai gitu doang setiap hari, kayak ya pelan-pelan kayak tok gitu doang, lama-lama baru kayak bisa dia open up gitu kan. Dan ada suatu momen di mana pada waktu itu pas COVID gitu kan, season COVID awal-awal ini kan, pas aku di rumah, yang aku nggak tahu adalah mama ini pegang peranan penting di spirituality kita, karena mama itu sangat sosok yang sangat sangat deket sama Tuhan gitu loh, yang selalu ingetin kita kayak lu tuh harus baca Alkitab kayak gitu kan. Dan mama juga ya paling gak sama Erwin sih, soalnya kan aku udah pada waktu itu aku udah ada temen yang bawa aku di Mojokerto pada waktu itu kan kayak komsel apa gitu kan. Jadi udah ada jalannya lah kayak gitu kan. Dia sama gengnya hura-hura keluar ya kan, keluar terus, makan luar terus gitu kan. gak pernah di rumah terus, nggak mau makan makanan dari mama terus. Tapi itu biasa bener ya. Biasa. Ngamuk sing ini loh, yang satu kalimat loh. Kamu tahu nggak tanggung jawabnya mama ke Tuhan itu ya apa? Oh, lu di enggak. Aku Kamu nggak pernah? Oh, nggak pernah gitu. ya soalnya kamu kan baik-baik nih. Dia kata-kata itu hanya dipakai ke dia doang nih. Iya. Ya bayar. terus gimana tadi? Ya udah, terus habis itu kayak apparently dia itu lagi kayak mendekatkan diri ke Tuhan gitu kan, baca Alkitab apa gitu kan. Ada satu momen di mana aku tuh really depressed about work pada waktu COVID. Jadi keluar kamar ke meja makan, I just simply kayak duduk meratapi nasib kan, kayak sedih gitu kan. Terus dia tuh keluar dari kamar dia, terus habis itu dia bilang, kok I heard Tuhan ngomong ini ke aku, disuruh nyampein ke Koko gitu kan. Lu bilang apa ya? Ingat Cuma momennya itu ingat, Ya, cuma momennya bilang ngomong apa apa itu ya? lupa. Kalau nggak salah tuh kayak jangan khawatir gitu kan, I hold you, I'm with you kayak gitu kan. Nah pada waktu itu I really need that encouragement gitu loh. Ya aku nggak tahu itu akan datang dari dia, tapi kayak pada waktu itu memang aku bertanya-tanya, Tuhan ini apa ini kerjaan dan ini dan itu gitu kan. Tiba-tiba dia datang ngomong kayak gitu, kaget dong kayak tes gitu kan. Terus habis itu lucu karena mungkin dia juga baru berrelationship dengan Tuhan kayak gitu kan, masih baru gitu kan. Lucu sejak momen itu ketika dia kayak
kayak ngomong kayak gitu ke aku jadi bisa open up tentang kerjaan, tentang apa yang sebelumnya itu aku merasa kayak lu nggak perlu tahu gitu loh, karena let me handle this on my own gitu loh. Lu tuh nggak usah tahu pahitnya hidup itu kayak gimana, lu cukup nikmatin. Dan misalnya lu ulang tahun tak kasih ini tak kasih itu, kayak wes lu nggak usah tahu pokok ini lagi susah dan ini dan itu, enjoy aja gitu loh. Tapi ternyata ketika momen itu aku menyadari dia tuh juga pengen masuk di dalam hidupku gitu kan. Dan ketika aku mulai cerita tentang hidupku gimana, susahnya apa, struggle yang aku alami pada waktu itu apaan gitu kan, dia tuh bisa kayak doain aku. Pada waktu itu dia doain aku. Nah karena dia ini baru di Christianity gitu kan, nggak ngerti. Pas dia doain, lucu. Dia tuh lihat, menurutku ya, aku nggak tahu lu tahu dari mana dia. Tapi kayak lucunya tuh dia tuh tumpang tangan dong. saya tahu boleh tumpang tangan gitu. Nah terus habis itu karena memang aku lagi kayak terharu, kayak Tuhan baik pol ya gitu kan, adikku mumpung bisa pegang kepalanya. Kapan lagi ternyata ya. Terus habis itu nangis kan gitu kan. Nah karena nangis dia tuh tiba-tiba kan udah moodnya tuh dapet, moodnya tuh kayak oh God is here gitu kan. Tiba-tiba dia nyeletuk, loh nangis. Langsung ngancurin suasana. Nyebelin. tapi justru karena itu kan jadi kocak gitu loh. Kita jadi Dari bisa, situ berarti ya. Kita bisa lebih bonding gitu kan, lebih open. Aku juga ternyata anjingku yang dulu kecil kan, memang dulu aku SMA dia SD, problemku dia nggak ngerti dong, kayak masih SD maunya main dan ini dan itu kayak gitu, seru-seruan gitu kan. Sedangkan problemku pada waktu itu seems real gitu kan, gimana nggak bisa cerita sama dia. Tapi pada waktu itu aku menyadari, oh aku bisa nih ngomong sama Erwin, aku bisa nih cerita sama Erwin, aku bisa open up tentang ya apapun itu. Dan yang awalnya tak pikir bakal kayak ceritaku ini akan cuma membebani dia gitu loh, ternyata dia bisa bantu dan dia justru mau menanggung itu bareng sama aku kayak gitu. Wow. Gitu sih. Dan dulu waktu itu kamu bayangin kamu nggak ada relationship sebelumnya sama Koko, terus kamu tiba-tiba diingetin Tuhan itu, kenapa kok kamu akhirnya pilih untuk obey Tuhan gitu? Padahal kan bisa aja kamu kayak Males ya lah. ya kayak males, Iya. atau kalau enggak kayak Tuhan ngomong sendirilah sama Koko, Iya. ngapain lewat aku gitu. Itu rasanya Itu kayak udah procrastinate berapa lama lu bilang gitu ke gue? Oh, Ternyata sudah di ini. Jadi Nah, tapi tuh sampai awal-awal COVID tuh masih benci, maksudnya statusmu ke Koko. ada, Hmm. masih ada benerin. Jadi even kamu udah masuk ke Christianity kamu masih benci beneran sama Koko. ada kepahitan Ah, gitu. Tapi awalnya sing Koko bilang waktu deketin Erin itu, reaksi pertamaku itu apa sih? Kok siapa kamu itu, siapa itu loh. Aku kan lihat deh itu biasa, itu kayak sosok yang jahat kan maksudnya. Tapi aku di sini lihat deh kok nggak kenal gitu, kayak orang yang baru gitu kan, brand new gitu. Gitu ya. Siapa ini? Apa ojo-ojo aku mikirnya malah gini, Ada maunya. ada mau gitu loh. Kayak lu mau ngapain bang di hidup gua? Ya, Terus tolong. Ya itu hatimu luluh pas kapan berarti? COVID. Bener kata Ya, justru. Yono. Itu kok waktu kamu COVID akhirnya itu tadi kayak mulai deket itu waktu COVID, karena kayak aku kayak wishing pertama itu kayak udah merasa nggak nyaman tuh sama kumpulanku. Ya wis ya, ada beberapa yang aku nyaman, cuma Go down. yang besar ini aku merasa kayak nggak bisa, menurutku ya di hidupku kayak nggak bisa mendewasakan aku ke jalannya Tuhan gitu loh. Ya wis kayak aku lepas gitu pelan-pelan kan, tapi terus ya kebetulan Koko ya mau bantu gitu loh. Ya wis, cuma meskipun kayak ada kepahitannya dikit-dikit, tapi kayak ya wis lah gak apa-apa, tak laku buat Tuhan gitu, bukan buat dia pertama ya. Ya terus akhirnya kayak bener-bener luluh gitu ya tahun ini, bener awal-awal tahun waktu aku ada
Ya itu. Ya, Oke, ada kode. Ada kode-kode Itu. bro code Iya. yang kita nggak ngerti juga. Ya Oke. itu kayak Ada aku suatu kejadian lah ya. Ada problem. Cuma kayak aku kayak swedi gitu loh. Ya di sana buat aku gitu loh. Ya wis kayak oh ya enak ya kayak ada brother singsa ngepuk-puk. ya itu ya. Ya, ngepuk-puk ya. Ya ngepuk-puk. Lu rely on lah ya anggapannya. Ya gitu cuma ya situ kayak luluwe itu di situ. Tapi meskipun gitu pun kayak ada satu momen di covid nek koko pas covid tuh koko nek inget kita tengkar hebat. Oh. Bener Masih itu tetap masih ada tengkarnya. bener itu aku ngerasa bersalah juga soalnya itu DE kan depres di apa pekerjaan DE itu. Cuma aku kayak menuntut kenapa lu gak kerja gitu loh kayak kan harusnya kan logiknya kan nggak mungkin ya kayak orang wis berusaha semampu mungkin terus aku datang lu kok gak kerja sih kayak tetangga julid gitu loh maksudnya. Ini saudara yang julid nih. Lu gak kerja kan kayak ya mangkel kan jadi ide itu aku kayak ngerasa bersalah sih itu ya sorry. Loh, akhirnya ini jadi inspirasi di acara ngobrol yuk kita kali ini. itu beneran kayak aku mbek koko itu kok bentak-bentakan apa namanya papa mbek mama sing ngerai mama kayak sudah Segitu hebohnya ya. Heboh banget ya. Oh wow. terus sampai Family papaku brothers keluar ini ya. Kok mukul lu enggak? Enggak. apa Mukul. Erin bilang pukulan Oh, kamu juga anak balik gitu ya. Tahu gak sih tanganku tuh berteriak keluar. keluar aku bilang temen aku bilang gitu Tak mukul enggak? enggak terus kayak Kalau enggak dia harus minta maaf lagi nih. terus aku keluar kamar tapi si Koko seperti biasa kan wis marah dipanas-panasi aku tahan aku ya mau Erin ya bener ya mau mukul sebenarnya. Jadi ternyata kalau cowok kalau misalnya udah benar-benar marah tuh udah pukul-pukulan gitu ya. Belum menyesal tuh pikirnya Iya, dulu betul. gitu. Iya. Pokoknya pukul dulu gitu. Iya. Biar lega kan. Lega gitu ya, pelampiasan gitu. Apa Koko itu bilang apa namanya? Lu takut masuk lagi sini. Papa. Taunting. Itu padahal pada saat itu kalian udah mulai deket nih ceritanya. Tapi ada suatu kejadian. Udah. Itu Iya kan? itu belum terlalu deket. Itu Baru udah mulai, lagi proses. Mulai proses. Wih kayak malah diuji lagi kayak antemen loh. Terus papa keluar. Apa sih? Berhenti. Oh, kalau mama yang keluar masih berantem nih. Gitu papa keluar. Wes Takut ngotot semua. ya. Selesai. Selesai. Jadi kalau gitu kita ya butuh papa kayak keluar. Iya. Baik, Papa. Dar udah selesai. Selesai. Gak usah penjelasan apa-apa. Elvinito. Aduh, loh tapi iya pertanyaan Henny tadi, kenapa kamu akhirnya nyamperin Koko terus kamu bilang, Tuhan bilang kayak kok jangan khawatir apa-apa itu loh, Win. Benernya kayak mungkin ya, itu kayak apa namanya? Yang kapanan sermon itu loh apa sih namanya? Itulah intinya kayak apa namanya? Intervensi ilahi. Divine intervention itu. Tuh. Iya. Itu kayak aku tergerak dewek gitu loh. Buat bilangi Koko. Aku ya nggak tahu nek Koko itu waktu itu kayak depres di pekerjaannya. Aku nggak tahu kayak moro-moro. Kayak itu cocok deh. Aku nyampe udah gitu tok. Niatku itu cuma segitu doang. Cuma menyampaikan. Udah. Aku nggak tahu keadaannya dia itu bagaimana soalnya. Gitu. Wow, tapi keren. Dan akhirnya kamu mau nurut setelah kamu harus puspun berapa lama? Wah lama, gak inget deh, saking lama nih. Oh jadi kayak Tuhan ingetin kamu untuk bilang ke Koko jangan khawatir, tapi kamu nggak Sempat bergumul untuk nggak mau ngomong sama Koko gitu ya, nggak mau nyampein. Itu udah bertahun-tahun kayak. Ya kayak awal-awal kuliah mungkin ya kayak ya omongan Kokomu kayak Banyak. Oh, jadi ternyata banyak momen. Jadi banyak momen kayak dia diingetin Tuhan untuk nyampein ke Koko, tapi dia nggak mau, Iya. nggak mau. Sampai Soalnya- at that time you choose untuk ya udah obey gitu. Wow. Peka ini. Kenapa? Spiritually peka.
Dan Wow. itu yang akhirnya malah membuka jalan Iya. untuk relationship mereka berdua gitu. Artinya mesti dua cara memangnya. Dari Erwin yang harus bergerak, dari Ian ya Betul. bergerak ya. Soalnya buktinya yang waktu si Iannya nyoba sendiri pun juga Erwinnya nggak bisa kan gitu loh. Dan Betul. kalau Erwinnya nyoba pun kalau seandainya Ian nggak buka hati juga nggak bisa. Sama So, aja. I think this is kayak beneran intervensi ilahi. Wow. Wow, that's so cool. Terus Well, gimana relationship-nya kalian sekarang? Sekarang ini. Kalau Lovey kalian belum dovey. menggambarkan. Kayak everyday kayak Koko. Atau kayak gimana? Atau kayak gimana? Itu cewek sama cewek mungkin. Salah ya, Oh, iya, sister. Kalau cowok gimana? Kalau bro, what's up? Ya apa ya? Pasti tahu. Dia kan lately punya ya, Apa? congrats. Iya. Agak annoying sebenarnya. Jadi teringat kembali masa SMP ya, SMP kayak. Kan kita itu selalu satu kamar dulu Kayak aku dibuat no kamar itu waktu COVID. Itu aku Baru punya berpisah. baru punya kamar berpisah. sendiri. Gitu. Oh. Nah, di Surabaya ini satu kamar lagi. Kalau gitu di Sidoarjo. Nah, apa sih namanya? Dulu itu waktu aku SMP, dia kan punya pacar ya, teleponan sampai pagi segala macem. Bukan pacar. Bukan pacar. Nggak tahu itu Ya pokoknya. cem-ceman Nggak tahu. cinta monyet ya. Nggak tahu itu urusanmu. Pokoknya itu mengganggu gitu ya. Mengganggu. Tahu aku anak SMP tidur jam 3 pagi. Ya wis ya manek nilaiku jelek ya tolong. Koko. Ini. Penyebabnya ternyata dia. Karena Iya. dia. Nah, terus sekarang Sekarang kadang itu ya nggak sampai jam 3 juga. Kadang kan cuma aku tidur tuh nggak semalam itu tau wisan jam 10, jam 11 gitu. ada urusan rumah Iya. tangga. Terus ada kode-kode yang nggak mau disebutkan di Iya. YouTube. Tidur jam 10. Prat. Air mencoba lo ya. Mencoba. Oh, mencoba. Enggak, Air mencoba. Soalnya aku sayang. Ya. Bisa turun. Aku no comment. No comment. Nanti kita pipi. Pulang ya lu lihat. Hati-hati loh, Men. Tak turu hotel. Terus. Ya wis ya kayak ya itu sih kayak itu ya cuma masalah kecil lah. Cuma ya wis ya. Berarti- Berarti tetap kuku gitu loh. Berarti most of the time ya kalian jadi lebih bisa berkomunikasi, lebih bisa ngobrol struggle masing-masing kayak gitu ya. Ya bisa lah terbuka. Udah terbuka. Berarti sekarang udah nggak benci lagi dong, Men. Apa arti Koko buat kamu? Iya kan dia udah nggak Iya. benci lagi kan? Dari tampangnya sepertinya dia kayak Koko ya koko ya tapi kebanyakan ya kayak ya Isa jadi temen ngobrolku juga kan. Dulu kan memang nggak Isa. Maksudnya kan ngomong apa gitu. Orang Biasanya ini kecil kan. ini Beda. ngomong apa itu. Tapi sekarang tuh kayak ya ngerti problemnya DE yang ngerti problemku gitu. Jadi bisa temen curhat segala macem gitu sih. Kayak ya apa namanya? Burden bearer. Ya, itu ya namanya. Sharing burden. Ya itu. Tempat buang sampah. Wow. That's good deh. lucu banget ya dinamika Iya. kakak beradik terus cowok kayak jadi kayak kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Ya anyway, kayak seru banget. Gue tuh kayak pengen cerita terus, soalnya ngakak terus sama mereka. Iya, terus habis itu kayak nggak jaim gitu ya, kayak langsung udah kayak mau berantem aja depan kita gitu. Awas netizen boleh berkomen apa aja nih ya. Iya, nanti boleh leave komen gitu ya kalau nanti siapa tahu ada yang mau lihat pembicaraan lagi dengan mereka. Bukan melihat pertarungan. Nah, Ian, mungkin dari Ian, kamu punya gak sih kayak apa advice gitu ya buat, karena buat kita misalnya buat masa depan, aku juga pengen tahu misalnya nanti one day Zack punya adik, kayak anakku punya adik itu kayak gimana nih misalnya maintain relationship antara brothers, atau buat teman-teman yang nonton kayak aduh gue mah sama kakak gue gak deket, gue juga Sama adik gua Nggak ada- berantem gitu dan kepingin fix this relationship. Yes. Mungkin bisa kasih advice. I guess aku gimana ya kalau ada yang, maksudnya kalau menurutku tuh ada yang
advice universally gitu kan, ada yang khusus untuk Erwin gitu kan. Iya kan, maksudnya karena Iya, karena benar. dia kan khusus Iya, benar. untuk dia gitu kan, karena ya dia cuma adikku dan aku sama orang lain beda, dia Yes. sama orang beda gitu kan. One thing yang aku notice adalah something changed ketika aku start to pray, kayak bener-bener aku udah melakukan nih gitu kan, udah melakukan ini caranya ini sampai searching di Google gimana caranya fix broken relationship sama brother bla 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 bla. Tak coba nggak bisa gitu kan, malah dibilang apa sih lu gitu kan. Ya, I just pray gitu loh, kayak aku coba bilang sama Tuhan, aku ingat berdoa kayak Tuhan, aku tuh sayang sama adikku, tapi nggak kelihatan, nggak tahu gimana caranya, dan aku tuh nggak mampu, maksudnya kayak udah telat gitu loh. Dan aku cuma bilang kayak Tuhan, sing tak mau cuma satu, aku mau punya adik yang bisa tak ajak ngomong, aku mau punya adik yang bisa ngomong sama aku mau ketika nanti suatu saat my parents sudah gone gitu kan, kita masih ya brothers gitu, kita masih bisa share the burden kayak gitu tadi gitu kan. I don't know how, aku nggak ngerti, otakku tuh nggak nyampe gitu loh untuk biar bisa nyampe ke titik itu gitu kan. All I know adalah Tuhan bisa, all I know Tuhan dengerin, all I know Tuhan cares, karena kayak ya God is love gitu kan. Jadi kayak ya Tuhan tolong ya gitu kan. Dari situ aku ya melihat perubahan gitu loh. Dan sekarang I can proudly say I've done nothing buat fix this relationship but pray. Sisanya ya benar-benar ya wis Tuhan, aku cuma ya Tuhan ngasih apa ke sana ya aku sana, Tuhan ngasih ini ke sana ya aku sana, ya wis jadi ini kayak gini. Dan aku sih gitu. Kalau dari Erwin? Selebihnya semuanya itu bener sama kayak Koko. Selebihnya semangat ya adik-adik. Aku sama kok posisinya. Udah. Oh, Loh, emang kamu berdoa juga sama Tuhan? At that moment kamu ada waktu-waktu berdoa kayak Tuhan aku mau baikan baik Koko gitu tak? Ada gak? Sejujurnya enggak, bener ya. Kayak ya wis aja gitu. Cuma ya kayak ya dibuka lah hati, lama-lama itu tak terbuka gitu sih. Cuma kayak jujur enggak sih, maaf ya. Mungkin lebih kayak nggak kepikir Nggak untuk kepikir, kayak nggak. mikirin kayak gitu udah Kayak, hopeless gitu kali ya. Kayak ya wis lah ya. Kayak Koko mek status gitu. Dulu itu gak mikir gitu toh. Itu aja. Berarti dari sisi Erwin yang lebih buka hati. Iya. Tapi gila ya, siapa yang nyangka bahwa ternyata relationship itu di fix that as simple as kita mulai ngandalin Tuhan, mulai obey. Iya. Yang kelihatannya bagi kita kayak kok nggak nyambung sih lu relationship ya lu ngajak ngobrol lah ngapain lah, tapi ternyata it doesn't work gitu. Iya. Padahal dia udah nyoba sampai Setengah Google mati. loh. Sampai ke Google man. Dia trust Google more than God. Iya, tapi dari Erwin juga buka hati dan dia Iya. juga obey. Obey. Again ya, obey meskipun nggak obey. Prosesnya panjang tapi Akhirnya dia obey dan ternyata itu adalah sebuah titik di mana hubungan mereka jadi lebih baik. kayak wow. Wow, Itu seru banget sih. seru banget. Seru. Well, aduh, seru banget cerita mereka. I hope this will be a blessing buat many people yang dengerin. Iya, so thank you banget guys udah datang dan ngobrol-ngobrol sama kita semua. So, see you next time. Bye. Bye bye.